Saya Dr. Rita Ramayulis, DCN MK, seorang nutrisionis yang sehari-hari bekerja di Royal Sport Performance Center Senayan City sebagai konsultan gizi. Kita menangani banyak atlet dan juga orang-orang yang ingin berada pada status kebugaran yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 hal penting terkait dengan bagaimana meningkatkan performa seorang atlet dengan melalui pengaturan makanan yang tepat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, yang pertama itu, apa sih nutrisi yang cocok untuk atlet di tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, saya ingin sampaikan bahwa seorang atlet tetap melanjutkan konsep gizi seimbang yang selama ini dijalankan dengan senantiasa menjaga kesinambungan energinya, keberlanjutan energinya, dan juga memelihara keseimbangan cairan tubuhnya. Jadi status hidrasinya harus berada dalam keadaan yang baik. Nah, di situ termasuk status cairan dan juga elektrolit tubuhnya. Nah, tetapi karena ini masa pandemik, maka ada hal lain yang mesti ditambahkan, yaitu seorang atlet harus senantiasa menjaga asupan gizinya, terutama terkait dengan vitamin dan mineral yang memang tidak boleh defisiensi dalam kondisi pandemik. Nah, vitamin mineral yang tidak boleh defisiensi dalam kondisi pandemik itu adalah vitamin C dan kemudian beta karoten. Nah, untuk vitamin C dan beta karoten itu mudah didapat, yaitu kita bisa peroleh dari buah-buahan seperti misalnya pada pepaya, kemudian pada apel, pada jeruk, pada jambu biji. Nah, artinya pada saat pandemik ini seorang atlet harus meningkatkan konsumsi buah-buahan tersebut. Kalau sebelumnya hanya ditargetkan 3-4 porsi, maka pada masa pandemik ini bisa mencapai 6 porsi. Nah, yang kedua yang mesti ditingkatkan lagi asupannya adalah beta karoten. Nah, beta karoten ini kita peroleh adalah dari sayuran yang warnanya itu orange dan hijau. Nah, kalau yang orange bisa kita peroleh dari wortel dan tomat. Nah, maka senantiasa harusnya hidangan sayurnya seorang atlet itu yang berwarna seperti tadi wortel, tomat, juga yang berwarna hijau seperti bayam. Nah, ini adalah makanan-makanan yang harusnya lebih sering muncul pada masa pandemik ini. Pada saat menjelang pertandingan, nutrisi apa yang dibutuhkan untuk atlet agar staminanya berjalan baik selama 90 menit? Seperti penjelasan sebelumnya, saya kembali katakan bahwa stamina itu akan terpelihara baik ketika atlet itu mempunyai cadangan energi yang cukup. Nah, cadangan energi yang cukup pada atlet itu bersumber dari glikogen yang ada di otot dan trigliserida yang ada di dalam tubuh seorang atlet. Nah, glikogen otot ini akan diambil dalam masa-masa pertandingan awal dan kemudian yang trigliserida pada masa pertandingan akhir. Nah, ini akan berkolaborasi secara baik, saling memberikan suplai energi pada tubuh seorang atlet. Nah, oleh karena itu seorang atlet ini pada masa persiapan pertandingan itu kita fokus untuk meningkatkan cadangan glikogen di ototnya. Cara meningkatkan cadangan glikogen di ototnya adalah dengan memberikan makanan sumber karbohidrat kompleks ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah jam latihan dan intensitas latihannya. Nah, ini harus dikombinasikan. Jadi makanan yang tinggi karbohidrat akan mengikuti nanti dari jam latihan itu tadi. Kalau ini senantiasa dijalankan seiring bersama-sama dengan latihan, maka karbohidrat kompleks ini akan bisa menjadi simpanan glikogen yang baik di dalam ototnya seorang atlet. Nah, yang kedua adalah simpanan lemak itu tadi. Nah, simpanan lemak bisa kita lihat dari pemilihan jenis lemak pada yang sebelumnya saya jelaskan untuk bisa kita berikan dalam bentuk teratur pada makan pagi, siang, dan malamnya selalu berkesinambungan untuk menjamin simpanan lemak di dalam tubuh seorang atlet tadi. Dan yang ketiga itu adalah butuh adanya tambahan simpanan fosfokreatin, karena nanti seorang atlet sepak bola akan melakukan gerakan explosive power pada gerak-gerakan tertentu. Nah, itu membutuhkan energi siap pakai, energi yang intensitasnya besar, yang itu adalah diperoleh dari simpanan fosfokreatin. Demikianlah paparan saya tentang beberapa pemahaman gizi terkait performa atlet sepak bola. Semoga ilmunya bermanfaat dan atlet sepak bola Indonesia dapat konsisten mengatur pola makannya.